Tapi dengan kita ada di market global, kita akan lebih melihat lagi, ternyata pemain-pemain halal produk di luar itu sudah melakukan hal yang berbeda gitu. Ada mungkin yang terkait dengan pricing, marketingnya, promosinya yang berbeda, sehingga itu akan men-trigger kita untuk bisa berpikir lebih inovasi lagi, lebih inovatif lagi, dan supaya kita bisa tetap ada di market lokal, tetap eksis, dan bagaimana kita juga bisa masuk ke market global. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Jazakumullah khairan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Pak Veno, jazakallah khairan, ya, sebagai pemateri, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan pada acara pada malam hari ini, ya, insya Allah. Human Resources Development Blueprint for National and Global Halal Market Expansion. Wow, Human Resources berarti itu sumber daya manusia. Development berarti pengembangan sumber daya manusia gitu ya, Pak Feno. Correct me if I'm wrong ya. Lalu blueprint itu berarti maksudnya adalah roadmap-nya gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai peta jalan dari pengembangan sumber daya manusia untuk bisa mencapai skala nasional dan global atau ekspansi nasional dan global dari ekosistem pasar halal atau halal market seluruh dunia ini. Masya Allah. Memang sekarang industri halal itu sedang meningkat gitu ya. Yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai para pengusaha muslim bahwa kita punya kesempatan itu gitu. Peluang itu ada, peluang besar gitu ya di industri halal global. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan aja ke Pak Veno, Tafadol, Pak Veno. Silakan dilanjutkan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Dias, tadi sudah berusaha untuk kita memanaskan di awal gitu ya. Mungkin saya disclaimer di awal bahwa bagi teman-teman yang sekarang mungkin skala usahanya adalah lokal maksudnya cuma di satu kota tertentu, kita coba berusaha punya mindset bareng-bareng bahwa kita akan mengekspansi. Jadi nggak cuma berpikir bahwa, wah ini cuma materi untuk global market expansion aja nih. Nggak, tapi di sini juga kita akan berbicara terkait dengan nasional. Jadi dari sini kita akan coba melihat kira-kira mindset kita tuh sudah yang akan melakukan ekspansi, entah itu nasional atau global market, itu cuma masalah size aja yang akan kita cemplungin kolamnya. Tapi di awalnya kita sudah akan melihat bahwa ini ada suatu ekspansi yang terkait dengan bisnis dan tentunya ada fundamental HR yang harus kita persiapkan. Diskusi kita malam ini, mungkin saya lebih tepatnya menyebut diskusi ya, karena kita akan lebih banyak sharing juga. Saya ingin juga dapat feedback dari teman-teman nanti. Jadi ada topik yang akan kita bahas terkait dengan halal market globally. Nah, ini saya coba merangkum dari beberapa sumber mengenai global market itu seperti apa sih gitu ya. Dan saya juga ingin memotivasi teman-teman dengan melihat sebetulnya lokal brand kita yang sudah go internasional itu siapa aja gitu. Mungkin dari teman-teman melihat bahwa korporasi-korporasi besar sudah punya channel di sana dan mereka memasarkan produknya dengan mudah. Tapi ada juga loh brand-brand lokal yang dia start dari benar-benar scratch dan dia mulai masuk pasar global itu melalui e-commerce dan sekarang mereka sudah punya fondasi yang kuat di sana gitu ya. Terus sesi berikutnya mungkin saya lebih ingin melihat bahwa purpose of life kita apa nih gitu ya. Teman-teman melakukan bisnis ini punya misi apa, dan kita sebagai pengusaha muslim tentunya kita punya tujuan yang mungkin saya bisa bilang noble purpose ya. Kita punya hal yang sebetulnya kita ingin melakukan apa sih gitu ya dalam bisnis kita ini. Terus nanti akan berdiskusi terkait dengan kita nih ada di mana sekarang gitu ya. Apakah saat ini kita sudah ada di posisi yang tepat ataukah memang ada beberapa harus yang kita improve. And then yang di tahapan terakhir kita coba akan melihat bahwa HR development blueprint untuk masuk market global itu seperti apa. Di awal ini mungkin saya ingin lebih menjelaskan terkait dengan background. Kita melihat bahwa sebetulnya jumlah muslim di dunia mencapai 1,8 miliar jiwa dan konsumsi produk industri halal pada tahun 2024 itu diprediksi sampai dengan 2,4 USD, 2,4 triliun USD ya. Jadi ini cukup besar gitu ya. Dan data ini cukup valid karena yang mengeluarkan adalah State of Global Islamic Economy Report di tahun 2024. Terus kemudian konsumsi produk halal global oleh konsumen muslim saja mencapai sebesar 2,29 triliun USD gitu. Dan yang bagusnya lagi, ekspor produk halal kita ya senilai 41,42 miliar USD atau setara 673,9 triliun. Itu di periode Januari sampai Oktober 2024 aja. Dengan melihat ini bahwa kita melihat nih sebetulnya pasar di sana luas banget dan kita punya potensi untuk menempatkan produk kita di global market ya. Dan yang paling menarik lagi, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai 29,5
0,9 miliar USD. Nah, berarti nggak cuma asal ekspor aja, tapi kita benar-benar melihat bahwa ini suatu mencoba-coba kayak gitu ya, sehingga kita nggak dapat surplusnya. Nah, tapi ternyata surplusnya pun cukup besar di sini. Jadi kita coba melihat bahwa ini adalah suatu market yang memang menguntungkan dan kita bisa masukin gitu. Nah, mungkin ini saya sedikit share terkait dengan data yang saya dapatkan juga dari National Statistic BMI, bahwa dari 2018 sampai dengan 2024 ini peningkatannya cukup signifikan untuk halal food and drink spending di lokal. Nah, tapi kalau kita misalnya lihat global halal food and drink, ini juga nggak kalah menariknya ya gitu ya. Mereka memprediksi bahwa di 2025 akan ada peningkatan sampai dengan kurang lebih sekitar 1,3 triliun. Nah, ini cukup besar nih kalau misalnya kita lihat bahwa awareness penduduk global terhadap produk halal itu sudah semakin meningkat. Oke, dan yang mendominasi itu apa sih dari produk-produk kita ya, dari produk Indonesia? Nah, saya mungkin bisa kategorikan menjadi 4 sektor. Sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor sebesar 33,61 miliar USD. Kemudian pakaian muslim itu di angka 6,83 miliar USD. Farmasi juga menjadi hal yang cukup menarik, mencapai di angka 612,1 juta USD. Dan kosmetik, nih, kosmetik produk-produk kita itu juga bisa diterima di global market dan meraup keuntungan sebesar nilai ekspornya 362,83 juta USD. Cukup menarik kan dari sini. Ini yang akan mencoba men-trigger bagaimana sih sebetulnya pelaku-pelaku lokal ini, pelaku-pelaku bisnis lokal bisa mulai untuk memasarkan produknya di luar, di global market. Nah, mungkin ini teman-teman yang sudah cukup familiar dengan produk-produk Erigo, Eiger gitu ya. Tapi ternyata ada produk-produk yang benar-benar start dari industri kecil, UMKM, yang mereka sekarang bisa memasarkan produknya di luar. Krakatoa, coklat dari Lampung. Gendis, ini tas, kalau nggak salah dari Jogja. Hal yang sama juga dengan Smiley Mo, juga produk dari Jawa juga. Wardah, Bepah Kupi, ini produk dari Jakarta yang sekarang mereka sudah merambah market Eropa dan Timur Tengah. Matoa, nah ini agak unik. Matoa ini memiliki produk jam tangan kayu, seingat saya. Nah, ini juga dia sudah mencapai market Eropa dan Middle East. Dan yang cukup menarik adalah mie. Ini mie asal, seingat saya Sidoarjo. Ini mie telur yang ekspornya ke Timur Tengah sudah sangat besar sehingga sudah bisa mereka buka cabang di sana gitu ya. Mungkin misalnya di area fashion ada 3 Second gitu ya, terus ada Erigo, ini mungkin yang mereka juga membangun brand ini dari awal. Oke, sebetulnya dengan melihat fakta-fakta tersebut, kita akan lebih melihat sebetulnya global market ini punya atraktif yang menarik nih gitu ya. Punya daya pikat yang benar-benar membuat bahwa kita sebagai pengusaha muslim lokal bisa untuk memasarkan produk kita secara global. Nah, saya akan coba melihat bagaimana sih teman-teman, kita kembali lagi ke misi dari kita menjalankan bisnis ini seperti apa, dan purpose of life kita sebagai muslim itu apa gitu ya. Nah, saya coba menggarisbawahi beberapa highlight terkait dengan mission dan purpose of life. Jadi mungkin di awal adalah yang men-trigger kita untuk bisa memiliki market secara global itu adalah populasi muslim. Kan tadi saya sebutkan di awal 1,8 miliar muslim dan masih terus bertambah populasi ada di seluruh dunia. Ini yang bisa menjadi market kita karena mereka akan lebih cenderung menggunakan produk-produk halal gitu. Terus kemudian dari kita sendiri, kita juga akan melihat bagaimana kita secara entity, secara company, secara bisnis, kita akan menjalani suatu proses baru nih dalam hal pembelajaran, akan menjalani suatu proses baru dalam hal berinovasi. Karena apa? Karena market yang kita sasar adalah berbeda dengan market lokal, mereka punya behavior yang berbeda, punya culture yang berbeda, sehingga mereka tentunya akan punya demand yang berbeda juga. Sehingga kita harus lebih belajar lagi memahami karakteristik mereka itu seperti apa sih, daya beli mereka seperti apa, dan produk-produk yang mereka suka itu seperti apa. Nah, itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita dalam memahami behavior mereka. Dan ini akan menyebabkan kita berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi baru gitu. Mungkin sebelumnya kita cuma berkompetisi dengan market lokal, wah kita akan melihat industri kita saat ini pemainnya siapa aja nih big playernya, dan kita melihat mereka sudah melakukan apa sehingga kita berusaha untuk bisa menyamai apa yang menjadi inovasi mereka. Nah, tapi dengan kita ada di market global, kita akan lebih melihat lagi ternyata pemain-pemain halal produk di luar itu sudah melakukan hal yang berbeda gitu. Ada mungkin yang terkait dengan pricing, marketingnya, promosinya yang berbeda, sehingga
itu akan men-trigger kita untuk bisa berpikir lebih inovasi lagi, lebih inovatif lagi, dan supaya kita bisa tetap ada di market lokal, tetap eksis, dan bagaimana kita juga bisa masuk ke market global. Dan tentunya yang berikutnya adalah brand image. Nah, tentunya dengan kita punya produk ada di market global atau market nasional, kita mempunyai image yang cukup kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya nih setiap tahun itu kan selalu ada survei atau dari lembaga-lembaga yang memang melihat brand awareness, suatu strong brand seperti apa. Nah, kita bisa mulai bertahap tuh ada di survei mereka, dan itu tentunya akan membuat positioning kita di market juga semakin kuat, entah kan market nasional atau market global. Selanjutnya adalah mitigasi resiko. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, punya market yang luas, risikonya masih semakin besar. Tapi kita akan lebih punya banyak opportunity juga gitu. Misalnya daya beli di Indonesia kurang nih. Ada beberapa faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan katanya konsumen perilakunya berubah, nggak membeli produk kita lagi, mereka lebih kepada membeli produk-produk yang menjadi basic. Tapi sementara di market luar gitu ya, di Asia ataupun di Eropa, mereka justru berbeda, mereka justru lebih mencoba untuk mengeksplor produk-produk halal yang sebelumnya belum mereka pernah coba gitu, karena mungkin mereka sudah jenuh dengan brand-brand yang ada, sehingga mereka mau mencoba brand yang baru. Tentunya ini menjadi hal yang menjadi purpose of life kita, bagaimana kita bisa mensiarkan ekonomi dan juga Islamic value kepada masyarakat yang lebih luas. Di luar dari kita mendapatkan revenue, kita mendapatkan opportunity lebih besar dari bisnis. Tapi di luar itu kita punya purpose of life, bagaimana kita bisa mensiarkan agama kita di luar. Oke, nah kita sudah berbicara banyak nih ya, tadi sebagai pendahuluan di awal terkait dengan market global, opportunity-nya, risikonya seperti apa, dan kita coba melihat dulu nih, mulai teman-teman bisa mulai melihat lagi kira-kira area HR, area people capabilities, organization development di teman-teman ini seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman merasa, wah ini sih untuk corporate nih, saya masih benar-benar UMKM yang masih start dari awal, cuma beberapa orang, ya nggak salah juga. Kita mesti memulai dari sesuatu yang small, and then kita bisa semakin besar, semakin strong dengan fondasi yang sudah kuat gitu ya. Jadi no worries untuk beberapa teman-teman yang memang merasa masih punya limitasi di segi modal atau dengan resources kurang, tetap kita coba melihat dulu kira-kira apa yang sudah kita jalanin dan apa yang akan kita coba jalankan jika kita ingin mencapai market yang lebih luas lagi. Right? Talent on the right place. Nah, dilihat lagi nih teman-teman. Mungkin beberapa pengusaha muslim yang saat ini banyak yang teman-teman yang mempunyai tim resource-nya dibilang multitasking. Bisa mengerjakan ini, mengerjakan tax, mengerjakan accounting report, financial. Tapi coba kita lihat, sebetulnya dia punya potensi terkuat itu di area mana sih gitu ya. Apakah mereka cuma menyenangi suatu hal tertentu saja, misalnya di area teks, dia bisa ekspor banget di area teks, tapi begitu diminta untuk mengerjakan hal yang lain, dia akan susah untuk adjust, susah untuk adapt, sehingga kita ngerasa bahwa, wah kita nggak punya orang yang tepat untuk bisa menjalankan ini, kayak gitu ya. Nah, kita coba ngelihat lagi, bagaimana kita punya talent yang kita miliki, dan apakah kita sudah tempatkan di tempat yang benar. Kalau misalnya memang teman-teman merasa bahwa banyak hal yang harus di-develop karena kita nggak punya orang nih gitu ya, sehingga orangnya cuma sedikit, mereka dia harus bisa melakukan multitasking, mereka bisa mengerjakan hal-hal yang menjadi responsibility mereka di luar dari yang menjadi core-nya mereka. Nah, kita coba nanti akan lihat seberapa dia bisa fokus ke areanya dia, dan bagaimana kita bisa merekrut orang lain yang dia bisa mendelegasikan pekerjaannya, sehingga dia bisa tetap fokus ke pekerjaannya, dan kita bisa tempatkan orang lain yang lebih pas untuk menempati posisi dan role yang berbeda, sehingga in the end kita bisa menempatkan orang yang tepat untuk di jenis pekerjaan yang tepat juga kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya, apakah kita sebagai pengusaha kita sudah memberikan proses pembelajaran yang tepat buat resources kita gitu ya, untuk people kita? Apakah kita sudah memberikan room untuk mereka bisa berkembang gitu? Jangan-jangan kita berpikir bahwa pembelajaran itu nanti aja deh, begitu kita sudah punya omset sekian gitu. Karena kualitas pembelajaran yang kita harus dapatkan itu biayanya cukup tinggi kayak gitu ya, sehingga nggak usah sekarang aja dulu. Nah, itu juga akan menjadi evaluasi kita juga gitu ya, dengan kita membatasi mereka untuk belajar, tentunya mereka akan melimitasi juga knowledge-nya cuma seperti itu aja gitu ya. Dan apakah kita juga mengapresiasi mereka untuk berkembang gitu. Bisa jadi mereka sudah melakukan banyak hal, tapi kita nggak punya cara, kita nggak punya cukup knowledge untuk mengapresiasi mereka, sehingga mereka nggak merasa mereka punya development room di
tempat ini, dia nggak ngerasa punya karir path, mereka nggak ngerasa ada growth-nya gitu. Jadi mereka cuma as it is aja mengerjakan, tapi mereka nggak punya sesuatu yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Coba dilihat review lagi, kira-kira apa sih yang sekarang sudah teman-teman lakukan terkait dengan pembelajaran dan untuk pengembangan terhadap SDM teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apakah kita punya program retensi yang tepat terhadap karyawan kita. Hal yang simpel ya, nggak usah yang terlalu ribet. Kita bisa menggunakan Maslow Pyramid. Apakah secara psikologikal kita sudah berikan apa yang dia butuhkan? Ya, misalnya kita sudah berikan upah yang layak, kayak gitu ya. Karena memang sudah menjadi mandatori dari negara, ya udah pasti. Terus apakah kita sudah memberikan safety? Nah, safety-nya mungkin lebih kepada bagaimana dia merasa nyaman dengan pekerjaannya, aman nggak dia di pekerjaan itu. Jangan-jangan dia berpikir, wah sekarang lagi banyak layoff nih, bisa jadi posisi saya di layoff. Saya nggak tahu nih perusahaan sekarang seperti apa sih. Nah itu safety yang akhirnya membuat curiosity mereka dan ujung-ujung mereka nggak ngerasa nyaman. Padahal kita sebagai pemilik perusahaan, kita bisa melakukan komunikasi secara rutin kepada mereka, menjelaskan apa yang sedang terjadi di perusahaan dan bagaimana growth kita, bagaimana revenue kita, bagaimana kita menghadapi challenges terhadap industri. Sehingga jika itu tersosialisasikan, mereka juga ngerasa cukup aman untuk bisa di perusahaan kita cukup lama gitu ya. Dan apakah yang tahap selanjutnya, apakah mereka ngerasa dicintai, apakah mereka ngerasa bahwa mereka sebagai part dari tim gitu. Nah ini juga yang menentukan. Kadang-kadang mungkin mereka ngerasa cuma di assign task aja, tapi untuk di beberapa area dia tidak ngerasa bahwa dia belonging di tim tersebut gitu. Jadi dia juga ngerasa ya udah saya dibayar segini, saya dibayar sebesar ini yang saya kontribusikan, tapi nggak ada ekstra mile yang dia lakukan karena dia nggak ngerasa part dari tim. Ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah esteem. Bagaimana kita sebagai pemilik perusahaan sudah coba mengapresiasi hasil kerjanya gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan sesuatu hal yang nggak secara finansial reward gitu ya, tapi sebagai suatu hal yang dia ngerasa bahwa dia cukup diapresiasi. Jadi payahnya cukup mendapatkan apresiasi dari atasan. Dia cukup merasa bahwa dia punya peran dalam suatu organisasi kita. Nah ini yang menurut saya kita coba melihat di tahapan-tahapan mana yang kita belum lakukan gitu. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa kita punya limited budget, omset kita belum besar, revenue kita belum bagus, sehingga kita nggak bisa melakukan ini, kita coba nanti bisa diskusi karena nggak semuanya kita akan ukur melalui financial matters gitu ya. Dan yang terakhir, self aktualisasi. Dia sudah bekerja keras, dia sudah ruangkan weekend-nya gitu ya, sudah siapkan semua effort yang dia berikan, tapi dia nggak ngerasa dia memiliki suatu hal yang dia bisa berkembang, yang dia punya growth gitu. Dari 3 tahun lalu dia kerja keras, dia tetap ada di posisi itu. Yang diberikan ke dia adalah sebagai sales canvassing aja gitu. Dia nggak diberikan sesuatu hal yang lebih sehingga dia bisa mengaktualisasi dirinya dia sebagai seorang salesperson yang memang dia punya capabilities di luar dari canvassing aja. Dia bisa melakukan analisa, dia bisa melakukan strategi kayak gitu ya. Nah itu yang coba nanti kita lihat mereka dapat opportunity untuk bisa belajar seperti itu nggak? Mereka mendapat opportunity untuk bisa mengkontribusikan itu nggak di perusahaan teman-teman? Itu yang coba teman-teman bisa lihat. And then selanjutnya, nah kembali lagi nih, begitu gini komunikasi lintas budaya gitu ya, komunikasi lintas budaya ya dulu saat saya di pengalaman saya di HR corporate gitu ya, karena saya di HR, saya tuh senang kalau misalnya makan siang tuh saya gabung sama tim ini, tim ini, tim ini, tim ini. Nah ada beberapa tim yang saya lihat kok mereka itu aja gitu ya, grouping gitu aja. Nah saya coba berusaha masuk, ya begitu saya coba masuk obrolannya ya obrolan obrolan apa ya, senyum karir lah bahasanya ya, senyum ketawa gitu tapi nggak yang lepas gitu. Mereka ngerasa oh ini orang HR nih, saya nggak boleh share segala macam. Nah hal ini yang sama juga komunikasi lintas budaya, bagaimana teman-teman punya tim, mereka berani untuk berkomunikasi dengan pihak luar gitu ya. Mungkin kalau misalnya selama ini dengan vendor-vendor lokal aja yang sudah mereka kenal, mereka sudah cukup nyaman gitu ya, kenapa nggak dicoba untuk mereka bisa berkomunikasi dengan vendor yang lebih luas lagi, sehingga the way mereka komunikasinya juga akan berbeda, cara mereka mendengar penjelasan dari vendor juga berbeda. Nah ini tentunya akan mempengaruhi nih, kalau mereka terbiasa dengan ketemu dengan orang-orang itu aja gitu ya, saat mereka harus masuki pasar nasional atau pasar global, mereka akan mengalami
sesuatu hal yang saya nggak mampu berkomunikasi, sehingga itu yang akan membuat mereka blocking bahwa susah banget sih gitu. Padahal sementara cuma komunikasi aja, sebenarnya komunikasi itu bisa diimprove terkait dengan knowledge yang menjelaskan, misalnya terkait dengan purchasing vendor spek segala macam, itu mereka bisa jelaskan dengan baik. Tapi karena komunikasi jadi agak susah. Nah, itu yang coba teman-teman bisa lihat kira-kira kendala-kendalanya seperti apa sih yang terjadi di tim Anda saat ini. Oke, nah tadi mungkin ada teman-teman yang mungkin kepatuhan atau regulasi apa sih yang terjadi jika kalau kita akan masuk ke market yang baru, ke nasional ataukah ke market global ya. Mungkin hal yang sama. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang sudah ada di market lokal gitu ya, yang memang di skala bisnis tertentu, yang ngerasa kita masih UMKM, kita belum harus punya peraturan perusahaan, kita belum harus ada ngikutin UMP segala macam, karena industri kita kan segala macam masih berbeda nih gitu, kita masih nggak punya omset yang cukup untuk bisa mengikuti itu. Coba diikutin kira-kira area-area mana aja dari regulasi tersebut yang kita bisa patuhin. Misalnya memang jumlah tenaga kerja kita ada 10 atau 20, tapi selama ini cuma komunikasi yang kita lakukan adalah perjanjian kerja yang by verbal. Coba kita buatkan secara hitam di atas putih. Dan kalau misalnya memang sudah beberapa lama dengan kita, juga kita bisa lihat apa kontraknya itu sudah diperbarui terus atau enggak kayak gitu. Dan apakah kita sudah masukkan dia ke dalam program BPJS. Nah, ini adalah very basic things yang kita coba bisa mulai dari awal dulu sebelum kita akhirnya nanti tahu nih saat kita masuk ke negara tersebut ada aturan pajak terhadap karyawan, ada aturan welfare segala macam harus kita ikutin gitu ya. Karena kita harus familiar dengan hal tersebut. Tapi kita bisa start small dengan bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana kondisi di internal kita nih, kita bisa coba patuhi dulu kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah standar halal. Nah, mutlak nih mungkin bagi teman-teman yang ada di bisnis F&B ya, ataukah memang yang memang mengharuskan ada sertifikasi halal, sudah harus mulai terbiasa nih. Kira-kira kalau misalkan masuk ke pasar nasional atau internasional, kira-kira standar halal di negara tersebut seperti apa? Dan ini kita bisa coba cari, karena sekarang sudah cukup mudah ya kita untuk melihat data-data tersebut, kita explore di beberapa country, pasti mereka juga akan ada data yang kita bisa coba cari. Nah, tapi dari sini kita juga nanti akan melihat ternyata standar halal yang kita milikin, apakah itu bisa di-apply untuk di negara yang kita akan masukin gitu ya. Bisa jadi kita cukup mudah mendapatkan produk yang bisa dapat sertifikasi halal, sehingga kita bisa memproduksi produk halal. Tapi saat kita masuk ke negara tersebut, susah banget cari vendor, susah banget cari bahan baku material yang standar halal, sehingga kita nggak bisa memenuhi regulasi halalnya mereka. Nah, itu juga yang menjadi hal yang coba nanti harus dicari. Nah, berarti kalau misalnya memang di negara tersebut agak susah, berarti kan semuanya akan masuk delivery ke area yang terdekat, sehingga kita menjadi biaya kita juga tuh nantinya, sehingga kita juga harus memperkirakan. Tapi kembali lagi adalah bagaimana standar halal yang di negara tersebut kita bisa patuhi dengan kita melihat bagaimana sih standar halal yang kita miliki saat ini. Oke, nah yang selanjutnya adalah manajemen kinerja. Nah, kadang-kadang kan tadi begitu kita coba udah masuk ke hierarki Maslow, mereka kan ingin tuh ya, ingin mereka ngerasa dihargain, diapresiasi. Cara kita menghargai mereka apa? Nggak bisa kan kita menghargai mereka cuma karena, wah ini orang baik banget ya, update ke saya terus gitu. Nah, tapi kita harus mulai punya pengukuran yang jelas gitu. Kita sudah bisa set di awal, dia punya indikator performanya apa, kayak gitu. Dan kita bisa masukkan itu ke dalam satu KPI 1 tahun itu, apakah cuma technical skill aja ataukah terkait dengan behavior atau pemahaman dia terhadap value perusahaan juga dia bisa masukin. Itu yang kita coba bisa lihat. Ataukah yang kedua nih, teman-teman melihat sekarang sudah dengan KPI ya, tapi KPI rasanya kok mentok gitu ya. Sementara sekarang startup tuh banyak yang pakai OKR tuh, lebih kenceng tuh pakainya tuh. Terus kita pakai OKR deh. Nah, itu juga kita mesti lihat juga kira-kira KPI yang sekarang digunakan oleh teman-teman tuh challenge-nya di mana. Bisa jadi teman-teman nggak memiliki proses setting objektif, setting goals yang clear, sehingga mereka nggak jelas seperti apa yang harus dicapai gitu ya. Ataukah yang kedua, setting goals clear-nya udah jelas, tapi teman-teman nggak punya waktu check-in yang berkala, sehingga mereka nggak bisa ditahu bagaimana progresnya gitu. Nah, sama aja kan, kita jadi nggak bisa tahu tuh mereka sudah melakukan apa, dan ujung-ujungnya saat sudah di kuartal ketiga mau terakhir,
banyak banyak hal yang nggak achieve gitu. Karena kita nggak lakukan check in secara rutin dan ujungnya kita akan berpikir bahwa KPI nggak cocok deh dengan kita. Kita harus coba pakai ke arah yang lebih lebih startup nih. Mereka bisa cepat masuk market, mereka bisa cepat mendevelop produk, mereka bisa cepat membuat MVP. Kita harus pakai OKR. Nah, sementara resources kita aja nggak ready untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang menurut saya teman-teman coba bisa lihat kira-kira sudah menggunakan manajemen kinerja apa. Karena kalau misalnya teman-teman berpikir tenang fans, sekarang masih ada 5 orang di tim saya, nggak usah pakai kayak begini, semuanya report gampang, saya tahu kerja mereka loh. Jangan salah, begitu semuanya akan menjadi kompleks, semuanya akan menjadi besar, teman-teman nggak akan punya banyak waktu one on one dengan timnya lebih sering, sehingga satu-satu yang bisa diukur adalah melalui KPI. Bagaimana objektif yang diberikan kepada satu-satu orang tersebut, dia bisa achieve dan dia bisa tahu cara mencapainya. Oke, sekarang kita coba akan masuk, begitu teman-teman sudah mulai melakukan HR check up, bahasa kami, ya bagaimana melihatnya di internalnya seperti apa, kita coba akan melihat bagaimana kita punya blueprint sehingga kita bisa masuk ke market global ataukah market nasional. Kita diawali dengan penting banget, kita itu memiliki manpower planning, MPP. MPP itu bikinnya, outputnya sih kelihatannya gampang ya, list HR ada berapa orang, finance berapa orang, fungsi kerja apa aja. Tapi MPP ini kalau nggak di-set dari awal, teman-teman akan kalang kabut di area budget gitu ya. Karena sudah dibudgetkan jumlah employee kita ada 100 untuk bisa menggapai sana. Tapi kita nggak benar-benar clear itu mereka punya role, mereka akan punya responsibility apa, sehingga saat terjadi penetrasi market, mereka sudah mulai melihat, wah kita nggak ada orang ini ya, kita nggak ada orang itu ya, kita nggak ada orang project management dari kemarin, kita nggak punya orang business analyst, kita nggak punya seorang agile coach, kita nggak punya seorang scrum master, itu deh rekrut baru lagi, itu di luar dari budget. Nah tentunya itu akan membuat budget kita bengkak dan ujung-ujungnya kita nggak bisa beroperasi secara efisien di sana karena kita udah cukup gemuk nih, karyawan kita udah banyak gitu di luar dari yang kita sudah planning di awal. Jadi pentingnya kita punya strategic manpower planning yang kita kunci ini di selama proses tahun itu. Contohnya seperti itu. Jadi kita punya HR budget yang sudah pas gitu. Nah, proses MPP ini bisa kita lakukan adalah memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Jadi misalnya tahun ini kita sudah jalankan seperti ini dan tahun depan kita mau masuk ke market global, di sana kita butuh sales, butuh project, butuh IT, butuh apa, ada tambahan berapa orang, kita bisa hitung. Ataukah ada beberapa yang kita bisa kita remote nih dari home country kita di Indonesia, sehingga di sana cuma butuh salesperson sama mungkin yang terkait dengan orang project di sana. Nah, itu nanti yang menjadi perhitungan kita untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan dalam melakukan penetrasi market tersebut. Terus kita juga mulai melihat nih, mengevaluasi karyawan yang ada saat ini dan kita lihat keahliannya apa dan peran mereka apa. Bisa jadi kita punya banyak orang, kita merasa bahwa pekerjaannya bertambah terus, sementara kita sebenarnya nggak mengevaluasi orang-orang yang ada ini punya kemampuan yang bisa meng-catch up kebutuhan tersebut nggak. Yang ada justru yang ada kita nggak kembangkan, kita merekrut orang baru. Jadi kita ngerasa bahwa organisasi kita ini orang cukup banyak nih, tapi kok kita jadi rasanya jadi besar sendiri ya expense kita gitu. Sementara output yang kita hasilkan, outcome-nya juga segitu-segitu aja. Nah, jadi kita perlunya mengevaluasi karyawan itu terkait dengan skill mereka dan role mereka. Kalau misalnya memang ternyata role-nya mereka itu bisa dilebur menjadi satu gitu ya, dan skill mereka juga misalnya bisa 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 hampir sama tuh, kita bisa coba melihat bahwa ada beberapa role yang baru yang satu orang ini punya potensi sehingga kita bisa develop dia ke arah tersebut tanpa kita harus merekrut orang yang baru. Nah, hal yang sama juga kita harus melakukan analisa gap ya. Jadi jangan sampai kita melihat perusahaan kita cukup bisa berproduksi, tapi begitu udah di akhir tahun kok kita nggak punya nilai penjualan yang bagus gitu. Ternyata begitu kita lihat banyak hal yang nggak kita lakukan gitu. Kita nggak punya penetrasi market yang baru. Kita cuma memaintain existing market aja gitu. Kita nggak punya new customer. Kita cuma maintain customer loyalty aja. Nah, jadi itu yang coba nanti kita akan lihat kenapa kita nggak bisa mendapatkan market baru ya. Berarti mungkin bisa jadi kita nggak punya salesperson yang punya skill sebagai hunter. Yang ada farmer aja semua ya kan, nggak bisa yang langsung gedor pintu menyawarkan produk kita. Nah, terus selanjutnya adalah proses MPP. Jadi akhirnya kita bisa melihat strategi kita melakukan perekrutan, bagaimana kita melakukan pelatihan, dan ujungnya bagaimana kita bisa melakukan rotasi gitu ya. Jadi
kita bisa melihat apakah tadi right talent in the right place itu bisa kita lakukan dengan proses MVP ini. Oke, selanjutnya adalah, oke ini mungkin cepat aja, tapi kadang-kadang di sini suka ada miss-nya, jadi essential step in the recruitment process ya. Jadi kita ngeliat dulu vacancy-nya apa. Nah, sebelum kita melakukan job posting, kita detailkan dulu nih job deskripsinya, jangan sampai yaudah deh job posting aja kita butuh accounting staff, job desk menyusul atau enggak job desk yang kita update. Nah, jadi di situ nanti teman-teman nggak merasa bahwa mendapatkan orang yang tepat karena yang kita punya job desk-nya sudah nggak ngikutin dengan kebutuhan saat ini, sementara HR-nya pasang berdasarkan job desk yang lama, pas saat interview kandidat, kok nggak dapat yang sesuai yang dibutuhkan ya, karena ya dari job desk-nya aja udah nggak update, udah nggak clear, jadi kita nggak bisa dapatkan kandidat yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal yang sama juga untuk screening aplikasi gitu ya. Jadi saat melakukan screening aplikasi ada ribuan orang yang masuk, ini kok banyak banget yang masuk ya, karena mungkin kita nggak pasang filter yang cukup cukup kuat di job ads kita sehingga aplikasi banyak masuk sehingga saat HR mencari, aduh banyak banget nih carinya nih, sementara yang masuk cuma itu aja gitu ya. Ada sesuatu yang memang outstanding yang kita punya potensial kandidat. Terus saat conduct interview, kadang-kadang conduct interview juga beberapa user ngerasa saya tahu banget deh pekerjaan apa ya buat orang ini. Jadi dia akan lebih banyak bertanya, kalau misalnya kamu di tempat kita mengerjakan ini, kamu bisa nggak? Kamu segala macam. Sementara harusnya dia belum bertanya apakah yang sudah dilakukan di tempat sebelumnya dan bagaimana prestasi dia di tempat sebelumnya, sehingga dari situ seorang user menganalisa bagaimana kecocokan skill dan kompetensi mereka terhadap pekerjaan ini. Nah, kadang-kadang di sini nih jangan sampai dengan interview yang salah akhirnya kita miss-hire, kita salah merekrut orang begitu dia sudah on board, dia nggak bisa melakukan apa yang kita harapkan, dan ujungnya bagaimana nih orang ini harus di-develop, bagaimana nih orang ini harus di-manage out. Nah, itu kan jangan sampai kan. Jadi ya, pentingnya kita melakukan proses. Apalagi nanti jika kita sudah masuk ke market global, bagaimana kita bisa melihat bahwa talent-talent di sana itu memiliki kualifikasi, kompetensi yang berbeda dengan yang ada di sini, sehingga kita coba akan mencoba rekrutmen proses ini menjadi lebih shape, lebih simplified dan benar-benar efektif, sehingga mereka tidak harus datang berkali-kali, nggak harus diinterview oleh beberapa orang, sehingga itu akan memakan banyak waktu. Oke, mungkin kita akan masuk ke area learning and development. Di sini saya coba melihat life cycle-nya aja ya, bagaimana seorang employee itu mendapatkan pengembangan dan juga mendapatkan training dan juga pengembangan dalam suatu perusahaan. Nah, saat mereka sebelum masuk gitu ya, kita jelaskan dulu role-nya tuh seperti apa gitu, sehingga mereka ada ketertarikan untuk bisa apply ke perusahaan kita. Ini penting saat teman-teman sudah masuk ke perusahaan ke market global, karena mereka akan mudah mulai melihat ini perusahaan dari mana sih gitu ya. Ini perusahaan dari Indonesia. Jobnya apa nih? Nah, pentingnya kita menjelaskan semua role responsibility terhadap posisi tersebut. Nah, kemudian saat direkrutmen kita juga harus bisa mengakses skill dan experience kandidat tersebut gitu ya. Kita melakukan competence based interview. Jadi kita benar-benar melihat kompetensi yang dilakukan dalam melakukan pekerjaannya dia. Jangan sampai kita cuma melihat dia cukup bisa menjawab pertanyaan dengan bagus, dengan lancar, menjelaskan visi misi dia, tapi kita nggak bisa mengakses dengan baik kompetensinya yang dimiliki seperti apa. Terus saat sudah on board, nah penting juga nih untuk membuat 90 days onboarding, karena begitu mereka sudah on board dengan kita, dia harus familiar dengan culture kita. Apalagi di sana bisa jadi berbeda culture dengan kita gitu, perusahaan kita. Mungkin di market internasional mereka punya omongan yang lebih mudah, lebih gampang. Sementara di sini kita harus ikutin aturan-aturan yang ada kayak gitu. Nah, jadi ini coba kita harus lihat, karena dengan 90 days onboarding ini akan lebih mudah mereka untuk melakukan adaptasi dan lebih engage dengan perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan clear and transparansi dari objektif perusahaan, sehingga dia akan tahu nih, saya harus mempelajari hal apa, saya harus ngedevelop diri saya seperti apa, dan saya harus berkembang seperti apa. Karena dari situ mereka akan merasa bahwa ini adalah suatu perusahaan yang tepat untuk mereka bisa berkembang. Ini adalah perusahaan yang tepat untuk mereka bisa bertumbuh. Jangan sampai mereka berpikir bahwa mereka nggak ngerasa bisa di develop di sini, mereka nggak ngerasa bisa grow di sini, dan akhirnya mereka melihat opportunity bagus. Sementara kita melihat bahwa dia adalah salah satu talent yang sesuai dengan kita gitu ya. Terus yang kemudian selanjutnya adalah metode learning. Nah, kadang-kadang training and development yang kita berikan ini kebanyakan lebih kepada yang
efektifnya adalah in class deh gitu ya, ataukah efektifnya adalah e-learning gitu. Tapi ada beberapa sebetulnya training yang metode-metode yang berbeda yang kita bisa lakukan sehingga mereka bisa cukup aplikatif. Mungkin teman-teman bisa coba mentoring, bisa coba coaching gitu ya, bisa coba untuk shadowing, karena dengan cara seperti itu mereka tetap bisa melakukan pekerjaannya dan kita hanya melihat bagaimana mereka melakukan pekerjaan dengan proper atau enggak. Dan mereka menghadapi challenge, menghadapi masalah, obstacle, mereka bisa tanya ke kita apa yang sih mereka harus lakukan gitu. Dan kita bisa berikan kepada mereka experience kita tuh. Jadi kita bisa sharing knowledge kita kepada dia secara langsung. Oke, yang terakhir adalah offboarding. Nah, jika mereka sudah muncul untuk resign, kita tentunya akan menggali segala macam apa sih yang menyebabkan dia resign. Apakah memang culture-nya nggak match nih, culture dari Indonesia ke di negaranya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan transfer knowledge dari dia gitu ya, dengan dia sudah cukup lama ada di kita, masa nggak ada yang kita bisa dapatkan knowledge-nya gitu. Kemudian dia keluar, terus kita cari orang, kita mulai dari scratch lagi. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Oke, nah ini teman-teman, bagaimana kita bisa membuat KPI yang berdasarkan pada syariah dan Islamic value. Nah, mungkin KPI yang dibuat saat ini karena kita mungkin negara Indonesia ya, lebih banyak di area teknikal aja gitu ya. Karena kita lebih berpikir bahwa terkait dengan behavior atau culture, kita sudah ngerasa match nih, tapi kita masih pengen tahu sebenarnya teknikalnya dia, kita bisa ukur apa enggak. Nah, ini mungkin yang agak berbeda saat kita akan masuk ke global market, go internasional, KPI-KPI yang terkait dengan nilai-nilai perusahaan gitu ya, dengan syariah-syariah Islam, Islamic value kita, ini juga harus menurut saya dimasukkan ke dalam KPI sehingga ada hal-hal yang dia harus coba achieve juga. Ada hal-hal behavior yang dia berusaha untuk harus adjust juga. Karena ini akan menjadi faktor penilaian. Jangan sampai dia berpikir dia bisa memiliki behavior yang tidak sesuai dengan kita, as long as dia punya pencapaian teknikal cukup bagus, dia akan dinilai bagus. Nah, seperti itu. Kita harus buat ini sebagai equal sehingga dia memiliki behavior, tapi dia juga memiliki performance yang bagus, itu yang akan membuat penilaian kita menjadi lebih komprehensif. Oke, mungkin saya agak lebih cepat ya, karena takutnya waktunya udah terlalu cepat. Oke, nah ini pengembangan karir dan talent management. Nah, di awal kita tadi bilang bahwa talent management atau performance management satu hal yang penting, ini yang coba harus kita lakukan karena seorang talent saat dia sudah masuk ke kita perusahaan akan lebih besar harapan kita bahwa dia akan get along dengan kita dan dia akan menjadi successor untuk posisi-posisi di manajemen. Nah, sehingga perlunya kita buat ini di awal sehingga dia mendapatkan suatu hal yang lebih jelas. Diawali dengan memahami performance manajemen berbasis syariah gitu ya. Jadi mengacu ke Islamic value. Tadi lagi kembali, jangan sampai cuma technical skill aja yang kita ukur, tapi behavior dan value-value Islamnya nggak kita jelaskan kepada mereka. Terus yang kedua, role responsibility, menjelaskan job deskripsi dengan jelas serta objektif dari job desk tersebut gitu ya. Jangan sampai kita berikan dia posisi business development, tapi kita nggak benar-benar jelaskan business development ini punya objektif apa gitu ya. Dia harus melakukan apa, apakah dia harus maintain existing customer, apakah dia harus mendapatkan market baru gitu. Dia harus mendapat kejelasan dari situ. Karena kadang-kadang biasanya saat join, ketemu dengan user, ketemu dengan hiring manager, dijelaskan, udah langsung jalan tanpa dia harus membaca di job desk-nya dan mereka menandatangani job desk tersebut. Terus kejelasan karir path. Nah, dari sini juga kita bisa lihat, jadi kita juga akan melihat bahwa bagaimana kontribusi yang mereka berikan dan itu akan berdampak kepada karir path terhadap orang tersebut, gitu ya. Jadi dia akan merasa bahwa kontribusi maksimal yang dia berikan sehingga dia kedepannya akan punya opportunity untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Dia akan punya opportunity untuk bisa menempati posisi yang dia punya banyak challenge untuk bisa membawahi beberapa tim sehingga dia punya authority lebih. Nah, itu yang kita jelaskan kepada talent ini supaya mereka akhirnya bisa ngerasa bahwa punya goals yang tepat, punya tujuan yang jelas ketika mereka ada di perusahaan kita. Nah, selanjutnya adalah transparansi objektif perusahaan. Nah, bisa jadi kita dari perusahaan lokal saat masuk ke perusahaan saat masuk ke negara tersebut, kita sudah punya objektif, kita sudah punya goals. Tapi begitu kita udah ngeliat market, behavior, akhirnya kita berubah lagi nih.
gitu ya. Namanya saat ini harus agile, kita kan lebih kepada bagaimana kita bisa ngerespon, bagaimana kita bisa adapt ya dengan perubahan tersebut. Nah, inilah yang juga selalu harus diinformasikan berkala kepada karyawan, kepada talent-talent kita. Jangan sampai kita ada perubahan, mereka nggak tahu, terus tiba-tiba mereka berpikir bahwa ini sebenarnya manajemen ngerti nggak sih mau dibawa ini perusahaan seperti apa. Nah, padahal manajemen berusaha untuk bisa adapt ke market dengan beberapa effort yang mereka lakukan, tapi nggak dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan, sehingga ujung-ujungnya karyawan ngerasa nggak nyaman karena nggak dapat informasi yang jelas terkait dengan arah perusahaan. Nah, terus yang terakhir adalah paling penting juga kita melakukan constructive feedback. Nah, kembali lagi ya, namanya manusia di negara manapun mereka ingin didengarkan. Didengarkan terkait dengan tantangannya, didengarkan dengan aspirasinya, ide-idenya. Nah, ini yang harus kita tampung. Kita sebagai atasan harus punya waktu khusus supaya kita bisa melakukan one-on-one dengan mereka. Ini akan membuat seorang talent merasa bahwa dia punya kontribusi lebih terhadap perusahaan. Karena apa? Karena dia bisa menuangkan idenya dan dia bisa membuat ide-ide itu diimplementasikan dalam satu objektif perusahaan. Oke, nah ini tadi yang terakhir. Ini sebagaimana sih regulasinya gitu ya. Nah, basic salary ini merupakan hal yang memang harus kita coba adapt gitu ya. Bisa jadi kita berdasarkan data aja kita dapat, oh ternyata di negara tersebut untuk posisi spesialis sales, untuk posisi spesialis accounting, salary-nya seperti ini. Terus kita hire, kita budget mereka seperti itu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya dalam negara tersebut, di industri itu punya range atas dan bawahnya yang cukup jauh, sehingga kita harus stretch budget kita untuk bisa meng-hire posisi tersebut. Ataukah mungkin mereka bisa masuk, tapi begitu mereka masuk dalam perusahaan, dia punya kontribusi lebih dan dia expect untuk suatu salary yang lebih, dia nggak bisa dapatkan karena kita cuma punya bandnya seperti ini nih, kita nggak punya range yang lebih luas gitu. Nah, ada baiknya kita melakukan salary survey, ikut salary survey di negara tersebut sehingga kita bisa dapat data yang lebih jelas terkait dengan industri yang kita masukin gitu ya, posisi-posisi apa dalam industri tersebut, sehingga kita bisa men-treat talent kita dengan lebih benar. Terus yang kemudian adalah benefit dan allowance. Nah, kadang-kadang ini juga yang kita nggak tahu ya, dan ini yang kadang-kadang membedakan kita dengan perusahaan lain gitu. Biasanya kalau misalnya di Indonesia kan industri oil and services misalnya contohnya di-compare dengan kondisi perbankan, mereka punya benefit dan allowance yang berbeda gitu. Mereka punya misalnya transportasi, benefit medical itu berbeda dengan industri yang berbeda. Nah, ini yang coba kita harus informasikan karena ini menjadi penilaian dari bagi karyawan juga saat masuk ke sini, masuk perusahaan kita maksudnya, oh di sana perusahaan sebelumnya dia ada benefit ini, di kita kok nggak ada sih gitu ya. Terus dia dapat allowance ini, kok di kita nggak ada. Nah, ini yang kita coba berusaha, kita juga berusaha untuk adaptasi dengan mereka. Bisa jadi di Indonesia semuanya lamsam, ini kita bayar sesuai ini, udah nggak ada apa lagi. Sementara mungkin di sana di breakdown, harus ada transport, harus ada communication, harus ada leave allowance, misalnya contoh seperti itu. Sehingga kita harus adjust ke situ. Dan yang terakhir adalah bonus. Nah, ini yang membuat karyawan itu lebih lebih longer stay dengan kita ya. Biasanya bonus, nah kita mesti tahu juga nih, mungkin kalau di Indonesia kita ada bonus mungkin annual 1 tahun atau kan, dan mungkin ada tambahan 1 THR. Tapi mungkin di sana secara annual mungkin nggak 1 kali gitu ya, ada berapa kali. Nah, ini yang kita coba lihat bagaimana kita bisa adjust dengan kondisi di sana. Nah, ini tentunya akan membuat mereka merasa bahwa mereka stay di kita sampai akhir tahun untuk sesuatu yang mereka bisa bisa dapatkan nih kayak gitu ya. Rather than mereka pindah-pindah, dia stay aja deh di sini, dia kontribusi aja di sini karena tenang kok. Ini perusahaan kelihatannya sehat gitu ya, dan kelihatannya ini bisa memberikan saya banyak manfaat dan saya akan terima bonus di akhir tahun, contohnya seperti itu. Jadi ini akan membuat karyawan juga stay longer dengan perusahaan kita. Mungkin kita akan ke Ziko Transform Roadmap ya, teman-teman. Jadi di sini kami di Ziko kita punya Transform Roadmap yang kita bisa berikan service ini ke teman-teman pendampingan untuk yang akan menjalani expansion gitu ya, yang akan bertransformasi. Mungkin ada yang berpikir dari sekarang cuma market lokal akan menjadi nasional, atau yang sekarang sudah nasional mau menjadi global market. Ini kita bisa coba diskusikan. Di kita ada beberapa modul yang teman-teman bisa coba lihat nanti, karena di kita ada terkait dengan perencanaan SDM gitu ya, bagaimana kita bisa membuat MPP dengan tepat nih sesuai dengan keadaan market di sana, dan bisnis goal dari teman-teman. Bagaimana kita bisa membuat rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan
perusahaan teman-teman dan bagaimana teman-teman ingin mendapatkan kandidat-kandidat juga di negara tersebut. Dan kita juga coba nanti akan lebih bisa terkait dengan bisa support teman-teman di area pelatihan dan pengembangan. Jangan sampai talentnya sudah on board, tapi kita nggak punya pelatihan yang tepat. Talentnya sudah on board, tapi kita nggak punya training need analysis yang tepat, sehingga mereka nggak bisa dikembangkan dengan baik, gitu ya. Terus kita juga akan support teman-teman di area manajemen kinerja. Kira-kira cocoknya lebih mana sih dari industri seperti saya, Ren? Apakah saya cukup di KPI aja, ataukah saya harus pakai OKR, gitu ya? Ataukah ada hal-hal lain yang lebih adjust? Ataukah ada beberapa posisi yang kita bisa gunakan KPI, tapi untuk beberapa posisi yang fast pace-nya, kita bisa gunakan OKR. Nah, ini nanti kita bisa discuss lebih detail dan kita bisa dampingin untuk hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah legal dan kepatuhan ya. Mungkin kalau misalnya kita ada undang-undang cipta kerja, mungkin negara lain juga ada regulasi yang berlaku. Nah, ini yang coba nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa support teman-teman di area sini ya. Nah, tentunya yang terakhir adalah modul membantu perusahaan mengatasi tantangan komunikasi dan kolaborasi lintas budaya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih banyak melihat bagaimana sih sebetulnya pelaku-pelaku bisnis di sana gitu ya, bagaimana sih mereka men-treat SDM-nya, bagaimana mereka men-treat karyawannya, activity-activity apa saja yang mereka lakukan, sehingga nanti kita bisa coba implementasi itu juga di perusahaan teman-teman yang saat harus masuk ke market tersebut. Selanjutnya adalah apa sih manfaat yang kita dapatkan? Ya tentunya dengan teman-teman sudah disupport terkait dengan SDM-nya, jadi teman-teman bisa fokus ke area ekspansinya, ke area bisnisnya, ke operation-nya. Jadi sudah lebih terurai nih listnya, mana yang belum teratasi gitu. Oh, SDM sudah bisa disupport oleh Ziko, sehingga teman-teman bisa fokus ke area lain. Dan kemudian mengetahui timeline setiap aksi. Jadi kapan saya harus merekrut, kapan saya harus membuat NPP, kapan saya harus membuat analysis, itu akan jelas. Sehingga itu semua komitmen yang kita jalankan dan kita punya timeline yang teman-teman bisa jalankan, dan itu akhirnya bisa membuat perusahaan itu running lebih efisien ya. Memudahkan evaluasi juga. Nah, nanti dilihat nih kira-kira area mana, modul mana yang kira-kira menurut teman-teman kok nggak sesuai ya dengan saya ya gitu, perusahaan saya. Kita coba evaluasi lagi. Mana sih yang nggak jalan? Apa sih penyebab rekrutmennya nggak jalan? Misalnya contohnya seperti itu. Apa sih yang menyebabkan trainingnya nggak jalan? Apa sih yang menyebabkan adaptasi terhadap peraturan negara tersebut kok agak susah? Nah, nanti coba kita akan lihat evaluasinya seperti apa. Meminimalkan risiko. Nah, risiko-risiko yang terkait dengan kita salah hire gitu ya, kita nggak sesuai penggajian, kita nggak sesuai dengan benefit yang bisa didapatkan, ini kita bisa minimalkan gitu. Jadi mereka bisa lebih nyaman untuk bisa apply di perusahaan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan talent yang lebih tepat pun juga akan lebih mudah. Membangun sistem SDM yang kuat dan sesuai dengan syariat. Tentunya Islamic value Islam ini yang tetap kita harus tekankan dalam kita beroperasi dan dalam memperlakukan karyawan. Gitu. Dan tentunya yang terakhir adalah meningkatkan daya saing dan memperoleh talenta terbaik perusahaan di pasar global ya. Jadi sekarang juga teman-teman lihat ya, berapa banyak sih warga negara luar yang ada di kita ya. Nah, hal ini juga nih kita juga berusaha untuk bisa bagaimana kita bisa masuk ke market tersebut, market global, sehingga kita bisa lebih memiliki daya saing terhadap mereka. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari timeline udah cukup ini ya, nggak ada yang ngingetin saya juga. Halal, Transform, Accelerate, Ziyadah Consulting.